Welcome back everybody. Gue bilang juga ya, bisa Anda lihat sekarang bahwa bursa saham dunia termasuk Indonesia euforia Januari terjadi, ya. Januari efek terjadi, bursa saham naik di seluruh dunia. Bahkan nilai tukar rupiah kita menguat terhadap US dollar karena ada sentimen positif untuk mata uang di negara-negara berkembang yang begitu tinggi penguatan terhadap US dollar dan indeks US dollar melemah terhadap mata uang di Asia. Seperti yang sudah saya beritakan di konten saya sebelumnya bahwa Januari efek tahun 2023 itu terjadi. Gue bilang juga apa? Uh, berapa minggu, tinggal 1 minggu lagi akan terjadi Imlek Rally, ya. Tanggal 22 ada Imlek, maka minggu depan bursa saham di Asia akan melonjak tajam, ya, diikuti dengan bursa-bursa saham di dunia. Tetapi ini ada peluang emas bagi Anda semuanya di saat rupiah yang lagi menguat di level 15.150. Ini adalah kesempatan Anda di tahun 2023. Ini kesempatan terakhir, ya. Anda harus memborong, ini kesempatan harga yang paling murah, Anda harus memborong. Dolar rupiahnya Anda harus membeli karena harga termurah di saat-saat kondisi lagi euforia di bulan Januari ini. Karena indeks dolar lagi melemah dan akan kembali positif naik. Ini semua karena berita hari Kamis, ya, Rabu Amerika Kamis, tentang inflasi Amerika yang sudah melandai, sudah turun dari bulan November sebelumnya di 7,1 angkanya, 7,1%. Di bulan Desember tahun 2022 sudah 6,5%. Ini tandanya kebijakan naikin suku bunga untuk menekan inflasi di Amerika Serikat itu sudah sukses, ya. Dan tetapi inflasi ini masih tetap tinggi, ya. Anda harus tahu bahwa inflasi masih tetap di angka 6,5%, ya, masih tinggi, jauh dari harapan target yaitu di angka 2%. Jadi pengetatan masih terus terjadi walaupun ada isu yang mengatakan bahwa pengetatannya sudah berkurang, ya. Tidak akan menaikkan suku bunga yang lebih tinggi lagi. Tetapi suku bunga tetap naik di bulan depan, bulan Februari, bulan Maret, dan nanti di bulan-bulan sebelumnya. Karena di saat suku bunga mau naik ini, di saat inflasi yang sudah mulai melandai ini, ya, tren yang terjadi di Amerika Serikat adalah COVID yang mulai merebak lagi dan harga minyak dunia kembali menguat. Hari ini tutup hari Jumat sudah di angka 80 US dollar per barel. Dan tren minyak dunia ini bulan-bulan berikut itu akan menuju ke level yang paling tinggi, ya, sepanjang sejarah. Ya, untuk tahun lalu di 14 Maret 2022, 8 Maret 2022 di level 130 akan disentuh, dicapai, akan tembus dan akan menuju ke level paling tertinggi sepanjang sejarah di 14 Maret tahun 2008, yaitu 147 US dollar per barel. Harga minyak akan menuju ke atas. Jika harga minyak ke atas, maka inflasi itu juga akan otomatis, ya. Harga-harga energi akan naik, maka mendongkrak harga barang, maka inflasi di Amerika kembali naik, ya. Yang tadinya bulan Desember 2022 sudah angka 6,5%. Nanti laporan di bulan Februari untuk bulan Januari 2023 mungkin bisa di atas 6,5%. Maka inflasi tidak selesai, suku bunga dikerek lebih tinggi lagi. Nah, dampak dari suku bunga Amerika Serikat yang dikerek lebih tinggi lagi, ya, sudah sekarang ini sudah Federal Fund Rate sudah 4,50%. Maka kemungkinan di bulan Februari yang
menurut konsensus pasar ya, prediksi bahwa Februari itu akan naik tidak tinggi lagi 50 basis point, sudah seperempat basis point, jadi sudah seperempat persen, jadi 25 basis point di bulan Februari dan bulan Maret. Tetapi pada saat kondisi dinaikin suku bunga yang 25 basis point itu, maka itu tidak menyelesaikan masalah, inflasi akan tinggi lagi. Maka kedepannya suku bunga itu bisa di atas 5% di tahun 2023 ini. Maka dampaknya rupiah kembali anjlok. Mata uang Asia, negara-negara di Asia, negara-negara berkembang akan jatuh dalam terhadap US dollar. Itu sudah pasti. Itu adalah desain yang dilakukan nanti di tahun 2023 ini. Kalau sekarang memang lagi menguat terhadap US dollar, itu memang hal yang memang siklus tahunan sering terjadi di awal-awal tahun, yang namanya, yang saya sudah katakan, January effect itu terjadi. Dan ada Imlek rally, otomatis ya, katalis positif terjadi di ekonomi di negara-negara Asia di seluruh dunia. Tetapi Anda harus tahu bahwa inflasi itu masih tinggi di negara-negara ekonomi, negara-negara maju, negara-negara ekonomi terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, China. Masih terjadi inflasi tinggi di 3 negara besar itu, zona negara besar Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, ini yang perlu dicermati karena mereka lah negara-negara yang pembeli terbanyak di dunia. Mereka akan mengalami kesulitan ekonomi mereka, kondisi yang benar-benar mengganggu ekonomi mereka. Jika mereka masih terjadi inflasi, maka di negara-negara mereka dan Amerika Serikat tetap ada pengetatan nilai tukar. Mata uangnya akan dikerek naik atas pengetatan moneter, tight money policy. Jadi ini mengganggu akhirnya ke negara-negara Asia, ya, negara-negara berkembang seperti kita Indonesia. Nah, kalau rupiah kemarin lagi menguat, ya, sampai terakhir Jumat itu kemarin 15.125. Inilah kesempatan, bukan berarti nanti jebol 15.000 dan selamanya ke bawah dan selamanya tidak melemah. Dalam sejarah Republik Indonesia ini, ya, dari merdeka sampai dengan sekarang, mata uang rupiah itu tidak pernah menguat terhadap US dollar. Supaya Anda tahu ini, tidak pernah mata uang Garuda itu bisa menguat terhadap US dollar. Kita bicara apa adanya, bicara fakta, Anda bisa cek semua data-data itu. Mata uang kita makin hari makin melemah terus terhadap US dollar. Itu fakta. Mau presidennya siapapun tidak terjadi. Tidak ada pengaruh. Dan memang itu adalah negara-negara maju menginginkan mata uang kita itu makin melemah terus. Dan kita juga diuntungkan dengan nilai tukar mata uang kita melemah untuk ekspor, tetapi kita akan mengalami kesulitan untuk import barang. Ya, jadi nilai mata uang kita tidak pernah menguat. Ingat, kalau hari Jumat ini di level 15.150, inilah peluang kesempatan emas untuk Anda kembali memborong, karena mata uang kita akan melemah kembali. Ya. Akan melemah kembali sampai yang target yang saya katakan itu, jika semua indeks US dollar itu menguat, terjadi market crash besar karena suku bunga Federal Fund Rate Amerika sudah di atas 5%, maka rupiah kita akan kembali anjlok menuju ke level 18.000. Itu harga mati. Seperti sudah banyak video saya mengatakan itu. Nah, itu pasti terjadi. Ini hanya adalah katalis positif, sentimen positif investor karena ada capital outflow, bukan karena kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang membuat perubahan revisi tentang devisa hasil ekspor yang ditahan lebih lama diparkir di negara Indonesia. Jangan devisa hasil ekspor itu diparkir di luar negeri, tapi di dalam negeri ditahan lebih lama supaya jumlah devisa dalam negeri kita itu banyak, ya, tidak terjadi kekeringan likuiditas untuk devisa, untuk mata uang asing.
Bukan karena kebijakan itu, tetapi ada capital outflow yang masuk. Capital outflow yang masuk ke negara berkembang, fund manager itu memborong surat berharga negara, ya, obligasi pemerintah. Ya karena memang itu memang sudah siklus tahunan seperti itu, January effect. Mereka investasi, mereka memborong lagi portofolio di negara-negara Asia. Nah, itu saja dampak positif itu yang membuat sementara, ya. Jadi ini sementara aja rupiah kita menguat, ya. Dan kebetulan ada perubahan revisi kebijakan pemerintah itu yang menahan devisa hasil ekspor, dan ada berita fundamental yang positif bahwa inflasi Amerika Serikat sudah melandai. Justru inflasi sebenarnya ini adalah berita yang buruk sebenarnya untuk pasar saham, pasar keuangan dunia dan secara keseluruhan. Karena kalau inflasi sudah menurun, maka sebentar lagi itu resesi dunia itu terjadi. Itu seharusnya begitu, bahwa akan terjadi ambruk ya pasar saham. Bukan berarti naik ya. Jadi Anda harus cermati ini ya. Ini hal-hal seperti ini terjadi supaya ya itulah ada maksud di balik itu. Ya, saya tidak perlu jelasin di sini. Yang pasti bahwa market ini akan menuju crash. Kondisi crash itu bisa terjadi di bulan Maret dan seterusnya. Di tahun 2023 ini akan terjadi karena semua itu sudah terlihat ya. Secara teknikal itu akan terjadi crash. Dan secara logika ekonomi ya, secara fundamental, secara ya itulah, secara logika dalam koridor itu bahwa kalau suku bunga sampai lebih tinggi, bahkan bisa di atas 5%, maka kebalikannya market itu akan jatuh dalam. Pasti akan terjadi crash di pasar. Ini yang sudah sering saya katakan ini. Ya, hati-hati ya. Karena yang terjadi rupiah kita menguat, indeks harga saham kita naik, ada capital outflow, itu bukan dana asing yang masuk, itu bukan dalam investasi langsung, tetapi dalam investasi portofolio. Mereka hanya membeli saham, membeli surat utang. Investasi portofolio itu sangat liquid, ya. Kapan saja, anytime mereka bisa cabut keluar, ya. Mungkin bisa besok, bisa 1 minggu lagi, 1 bulan lagi mereka tarik cabut keluar, maka rupiah kita akan melorot lagi, jatuh dalam, indeks harga saham gabungan jatuh dalam. Ini jadi kalau Anda mau lihat ekonomi itu membaik, itu bukan di pasar saham yang mereka atau membeli surat utang rupiah kita bukan. Ya, tidak ada investasi. Anda harus lihat adakah investasi asing yang masuk, yang langsung investasi langsung. Ya, kalau cuma membeli surat utang, obligasi, saham, ya sebentar lagi besok bisa tarik lagi keluar, maka ambruk lagi rupiah. Makanya Anda harus memborong dolar rupiah sekarang di saat harga lagi murah-murahnya. Ini di saat harga lagi murah-murahnya. Karena di negara-negara maju sana ya, di Eropa ya, zona Eropa, di Inggris, Amerika Serikat itu masih dalam kondisi inflasi yang tinggi. Kebijakan negaranya masih berjuang untuk bagaimana mengetatkan ya, sistem moneternya, jumlah uang beredarnya, membuat kekeringan dalam likuiditasnya, membuat inflasi itu menurun, negara itu masuk dalam resesi. Jika itu terjadi, maka dampaknya ke negara kita akan mengalami kekurangan ekspor akan menurun ya. Pendapatan kita dari devisa akan menurun dan ada terjadi karena nilai mata uang Amerika cukup tinggi, surat utangnya, maka ada terjadi capital outflow kembali keluar. Ada gelombang yang keluar yang lebih besar dan terjadi market crash ya, bursa-bursa saham semua anjlok karena mereka semua ke US dollar. Itu sudah pasti. Justru Anda harus lihat bahwa angkanya sudah menurun 6,5%. Berarti tanda-tandanya mau akan terjadi resesi, akan terjadi penurunan ekonomi yang sangat tajam. Maka bulan Maret itu resesi, market crash itu terjadi di pasar keuangan dunia. Nah, inilah yang saya
beritahu kepada Anda supaya Anda itu jangan panik melihat rupiah sudah menguat terus sudah kalang kabut. Ini hanya sesaat karena ada Januari effect, ada Imlek rally nanti di minggu-minggu depan ini. Setelah itu anjlok kembali. Kalau harga minyak naik begitu tinggi, itu dampaknya terhadap inflasi yang kembali naik. Maka akan terjadi hawkish lagi, menaikkan suku bunganya makin tinggi. Suku bunga US dollar makin tinggi, itu sangat menguntungkan, itu safe haven. Maka fund manager, ya, manajer investasi yang sudah menguruk keuntungan di pasar Asia, negara-negara berkembang pada saat bulan Januari sampai Imlek di China ini, mereka akan tarik keluar dana-dana itu dan kembali ke pasar, kembali ke Amerika, surat utang Amerika. Itu saja. Jadi jangan anggap bahwa ini sesuatu sudah terjadi, sudah bagus ekonomi. Tidak ada ekonomi yang bagus, malah makin memburuk ekonomi di tahun 2023 ini. Ingat itu, ingat video ini, jangan Anda percaya dengan video lain bahwa rupiah kita sudah menguat, berarti ekonomi sudah berbalik. Omong kosong. Ekonomi berbalik bagaimana logikanya sedangkan di Amerika masih tinggi inflasinya, masih punya potensi naikin suku bunga lagi. Ya. Nah, kesempatan juga bahwa jika harga minyak ini naik, korelasinya adalah harga emas dunia itu juga akan naik. Maka sekarang kalau harga logam mulia emas yang sudah murah di saat rupiah yang menguat ini, inilah peluang terbesar juga. Pada saat harga emas dunia lagi naik, rupiah kita kembali melemah lagi di level 15.600, 15.700, bahkan 16.000, 18.000, maka Anda akan cuan besar di logam mulia emas antam. Ya, mungkin bisa 1.200.000, 1.300.000 per gram atau 1.500.000 per gram. Ini peluang, bukan Anda panik, Anda menjual, justru Anda tambah mengoleksi, membeli, itu memborong dolar, memborong emas. Karena kondisi paling gawat itu akan terjadi nanti di bulan Maret 2023 ini. Ya, bulan besok itu Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga 25 basis poin di bulan Februari. Bulan Maret juga akan menaikkan suku bunga 25 basis poin. Maka di bulan depan kecenderungan pasar saham, ya, mata uang against US dollar, ya, mata uang di seluruh dunia yang lawannya US dollar itu pasti jatuh semuanya. Dan indeks US dollar itu makin menguat. Itu di minggu-minggu depan. Ini peluang. Bukan Anda takut karena rupiah kita sudah menguat. Justru di sini kesempatan, peluang Anda perbanyak lagi memborong dolar rupiah. Ya. Kesempatan, dan hati-hati di pasar saham Indonesia karena modal asing, fund manager asing, ya, tidak pernah kasih tahu gua besok mau narik ini investasi gue di Indonesia. Gak pernah dia kasih tahu kayak gitu. Ya, tiba-tiba ditarik semuanya, maka IHSG akan anjlok dalam. Dan Anda ketinggalan kereta, ya. Anda kecantol di pucuk, ya, harga yang paling tinggi selama-lamanya sampai 2-3 tahun ke depan. Ya, begitulah yang akan terjadi, ya. Hati-hati, waspada, ya. Ingat, hanya saya yang memberitakan hal yang benar-benar akan terjadi, yang memberi Anda warning, ya, supaya Anda selamat, Anda hati-hati. Karena kondisi ini Anda bisa lihat bahwa kondisi yang paling parah akan terjadi, ya. Lihat aja, suku bunga kalau makin tinggi, kondisi gawat itu akan terjadi. Anda harus trading, peluang terbesar adalah bukan di pasar saham, tetapi di futures market, yang bisa Anda dapatkan profit di saat kondisi yang paling buruk ini, market lagi menurun atau market lagi naik. Di segala arah market mau kemana saja Anda bisa menikmati profit, itu hanya di futures trading. Hanya futures trading. Di trading di pasar futures. Anda bisa trading gold futures, indeks saham futures, oil futures,
trading currency mata uang against US dollar, hard currency mata uang Eropa, mata uang Asia, Jepang, semuanya Anda bisa trading di futures market. Apa saja, komoditi, semua komoditi bisa. Ya. Jika pasar saham jatuh, Anda bisa trading di futures market. Peluangnya banyak, saham-saham Anda bisa transaksi kontrak for driven, saham-saham di Amerika, itu di futures market. Hanya futures market lah yang bisa menjamin Anda tetap profit terus di saat kondisi yang tidak menentu, kondisi ekonomi yang ketidakpastian, kondisi yang benar-benar tidak bisa Anda pastikan, ya. Kondisi paling buruk yang akan terjadi nanti di tahun 2023 ini. Di mana kalau IMF, Bank Dunia, ya, sudah mengumumkan bahwa akan terjadi kondisi yang parah, kebangkrutan ekonomi di tahun 2023 ini, kepala-kepala negara disuruh umumkan kepada masyarakatnya bahwa terjadi kondisi parah di tahun 2023 ini. Seperti Bapak Presiden Joko Widodo selalu berpidato tentang memberitahu tentang ada kondisi yang parah terjadi kebangkrutan ekonomi, terjadi resesi, terjadi luar biasa besar, gelap dunia gelap, ekonomi gelap di tahun 2023 ini. Itu benar terjadi. Itulah fakta yang akan terjadi. Anda harus trading di futures market. Untuk lebih detail tahu tentang futures market, Anda email saya di deskripsi di bawah ini. Saya akan jelaskan detailnya, peluangnya kepada Anda. Sukses untuk Anda.